Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah tata kelola barang persediaan berupa bahan mentah, barang setengah jadi hingga barang jadi yang siap dijual, terkait dengan seluruh aspek mulai dari produksi hingga distribusi. Semua hal yang terkait dengan manajemen persediaan adalah kegiatan pemasaran, analisa kecukupan persediaan, melakukan penyimpanan, menghitung biaya penyusutan, melakukan penjadwalan, dan menghitung biaya kehabisan atau shortage cost. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku produksi. Yang kedua, meminimalisir resiko keterlambatan dan persediaan yang tidak sesuai. Yang ketiga, mengurangi resiko harga bahan baku yang fluktuatif. Yang keempat, mendapatkan keuntungan melalui potongan harga dari supplier atas pesanan dalam jumlah besar. Yang kelima, efisiensi waktu dan penyesuaian jadwal produksi serta distribusi. Yang keenam, mengantisipasi permintaan mendadak dalam jumlah yang besar. Yang ketujuh, menjamin persediaan musiman tetap terjaga. 8. Menjalin komitmen dan loyalitas konsumen. 9. Menganalisa jumlah persediaan untuk disimpan. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama, jumlah kas tersedia. Perusahaan dengan data kas yang cukup banyak dapat membeli persediaan dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga dari supplier. Meskipun begitu, manajer tetap tidak boleh memiliki terlalu banyak persediaan karena dapat meningkatkan risiko dan biaya simpan. Persediaan dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga dari supplier. Meskipun begitu, manajer tetap tidak boleh memiliki terlalu banyak persediaan karena dapat meningkatkan risiko dan biaya simpan. Yang kedua, lead time. Lead time adalah waktu tunggu yang diperlukan oleh supplier untuk dapat mengirimkan persediaan kepada produsen untuk barang yang memerlukan lead time yang tinggi. Manajer perlu mempertimbangkan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah lebih agar dapat mengantisipasi kelangkaan barang atau perebutan barang oleh kompetitor. Yang ketiga, ada frekuensi penggunaan. Untuk barang yang sering digunakan, manajer akan membutuhkan persediaan dalam jumlah yang besar. Maka, jumlah persediaan yang diperlukan akan semakin banyak. Namun, hal ini juga bergantung dari kemampuan supplier dalam menyediakan barang. Jika supplier dapat menyediakan barang frekuensi tinggi dengan cepat, maka produsen tidak perlu memiliki persediaan dalam jumlah besar sehingga dana dapat dialokasikan untuk keperluan lain.
Yang keempat, daya tahan. Daya tahan suatu barang adalah faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Semakin pendek usia simpan suatu barang, maka perusahaan akan berusaha mengurangi jumlah dan periode simpan. Selain itu, perusahaan juga akan menerapkan metode khusus dalam proses pemesanan. Sebagai contoh, sayur dan buah. Barang seperti ini membutuhkan penanganan dan penyimpanan khusus saat disimpan dan dijual. Perusahaan juga akan memilih pemesanan harian agar barang yang dipesan senantiasa segar. Yang kelima, bencana. Perusahaan mempertimbangkan faktor bencana sebagai salah satu faktor mempengaruhi manajemen persediaan. Beberapa tindakan mempengaruhi manajemen persediaan antisipasi yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah dengan menggunakan produk asuransi. Perusahaan juga akan menjauhkan barang persediaan dari faktor yang dapat membahayakan persediaan tersebut. Misalnya, persediaan mudah terbakar akan dijauhkan dari sumber api atau aliran listrik statis yang dapat menyulut api. Yang keenam, tingkat penawaran dan permintaan. Barang persediaan yang digunakan untuk produk dengan tingkat penawaran dan permintaan yang tinggi biasanya akan disediakan dalam jumlah yang besar. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pesanan tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Umumnya, terjadinya permintaan dalam jumlah besar terjadi saat perayaan hari besar, terjadinya bencana atau wabah, ataupun karena momen politik tertentu. Berikutnya ada metode-metode dalam manajemen persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau First In First Out. FIFO adalah manajemen persediaan yang digunakan dengan menghitung dan menggunakan persediaan yang pertama kali masuk ke dalam gudang. Dengan begitu, metode ini dapat juga digunakan untuk menghitung arus kas secara faktual. Metode FIFO juga merupakan metode manajemen persediaan yang paling umum digunakan pada perusahaan saat ini karena dapat digunakan juga sebagai media pelaporan pajak. Yang kedua ada metode LIFO atau Last In First Out. FIFO merupakan metode manajemen persediaan yang berkebalikan dengan metode FIFO, di mana pada metode LIFO, persediaan yang terakhir masuk gudang akan digunakan pertama kali. Metode ini sudah jarang dijumpai pada manajemen persediaan perusahaan pada umumnya karena tidak dapat menunjukkan laporan kas secara faktual. Yang ketiga ada average. Metode average adalah metode manajemen persediaan di mana barang yang masuk akan dihitung secara tertimbang, baik yang pertama kali masuk ataupun yang terakhir kali masuk. Pada metode average, jumlah persediaan akan dibagi dengan jumlah unit yang akan dijual sehingga ditemukan biaya rata-rata per unit. Kemudian menggunakan biaya rata-rata untuk menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Sekian dari saya penjelasan mengenai manajemen persediaan, tentang pengertian manajemen persediaan, fungsi manajemen persediaan, faktor-faktor mengenai manajemen persediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.